Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu guru, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini marilah kita membuka sesi ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama bersyukur, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Kedua kalinya, kali pula, mari kita sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga selawat beserta salam selalu tercurahkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, mohon maaf kami berada di depan untuk sementara. Dalam hal kali ini kami memprotokoli atau membuka sesi daripada apa yang akan dibahas nanti oleh Bapak Guru kita, Bapak Satriadi Pratama, dalam nanti pembahasannya tentang akan membahas atau mengupas berdiskusi tentang budaya positif yang ada yang akan dilaksanakan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sering mendengar, sering melaksanakan apa itu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Namun kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak ngeh mungkin bahwa apa yang kita laksanakan setiap hari, apa yang pembiasaan yang kita laksanakan pada siswa didik kita, itu adalah masuk dalam pembahasan kategori budaya positif yang sudah kita laksanakan. Contoh kecil saja tentang peraturan yang kita buat di sekolah. Misalnya siswa harus datang jam 7.00 atau dan seterusnya. Itu adalah termasuk dalam budaya positif. Banyak sekali tentang pembahasan budaya positif
Itu contoh kecil seperti tadi itu tentang peraturan sekolah. Kemudian ada juga tentang kebersihan lingkungan sekolah. Itu merupakan pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita laksanakan, namun kita masih belum enggak atau mengerti apa itu pembahasan dalam budaya positif yang nanti insya Allah nanti akan dikupas lebih dalam. Akan kita sama-sama diskusikan apa saja itu nanti budaya positif yang ada di sekolah lebih dalam lagi dengan Bapak Guru Satriadi Pratama. Yang intinya adalah budaya positif ini adalah penekannya nanti adalah pembentukan karakter siswa didik kita supaya memiliki karakter yang bisa nanti dibawa sampai dia besar nanti. Penanaman nilai positif yang kita ajarkan, yang kita biasakan di lingkungan sekolah, dengan harapan kita nanti akan bisa dilaksanakan terus tertanam dalam diri siswa atau masing-masing siswa yang kita didik. Contoh lagi misalnya untuk berdoa sebelum mulai pembelajaran, ya, itu sudah kita laksanakan penanaman budaya sehingga nanti siswa atau anak-anak didik kita nanti akan terbiasa ketika akan memulai suatu pekerjaan akan mulai dengan berdoa, paling tidak mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk pembahasan tentang nilai budaya positif di lingkungan sekolah, nanti kita akan sama-sama diskusikan. Materinya nanti akan disampaikan oleh Bapak Satriadi Pratama. Itu padanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kesempatan pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Namun sebelumnya kami sampaikan Bapak Ibu bahwa apa yang menjadi tugas hari ini bukan semata-mata untuk menyelesaikan tugas, tapi mudah-mudahan ini sebagai penguatan buat kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Karena setelah saya coba mendalami terkait dengan materi ini, sangat luar biasa sekali kalau misalnya step by step perlahan kita bisa menerapkannya kepada peserta didik kita ataupun di lingkungan kita sehingga hadir sebuah budaya positif yang baik untuk kita jalankan. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang sangat penting, mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di masing-masing kelas kita nantinya perlahan demi perlahan. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai tentang budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif di lingkungan sekolah itu sendiri? Di mana Bapak Ibu terkait dengan budaya positif ini ada merupakan perwujudan nilai. Dan barangkali Bapak Ibu sudah memahami terkait dengan budaya positif itu seperti apa. Hanya sekedar sebagai penguatan saja untuk hari ini, untuk kita sama-sama lebih mendalami lagi terkait dengan budaya positif. Di mana Bapak Ibu terkait dengan budaya positif itu dapat mendorong peserta didik kita untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan suatu hal yang positif tentunya. Nah di sini Bapak Ibu ada 7 konsep inti dari budaya positif. Kalau ini bisa dilaksanakan, kami yakin bahwa sekolah itu akan berjalan dengan harapan kita bersama. Yang pertama ada namanya perubahan paradigma. Siapa yang berperan di perubahan paradigma ini Bapak Ibu? Tentunya adalah guru. Kita sebagai seorang guru harus memiliki mindset berpikir tentang pendidikan ke depan itu seperti apa. Jadi, kemudian yang kedua adalah melakukan disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Kalau kita memahami kebutuhan dasar manusia,
Barangkali di situ sebagai dasar kita. Bukan hanya apa yang kita bisa memberikan kepada peserta didik kita, tapi kalau kita sadari ternyata ini yang dibutuhkan oleh setiap manusia, siapapun itu Bapak Ibu. Kalau kita memahami itu, maka kita akan tahu bagaimana mendesain proses pembelajaran yang baik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Perlu juga kita memahami tentang motivasi itu. Apakah motivasinya bersumber daripada reward atau hadiah yang kita berikan, apakah itu bagus atau tidak? Itu yang akan kita pelajari hari ini, sama-sama diskusikan. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol ini Bapak Ibu sebenarnya sebagai review untuk menyadari diri kita selama kita menjadi seorang guru, kita berada di mana. Posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Nanti apakah kita bisa mencerna, oh selama ini ternyata saya posisinya seperti ini. Ada istilahnya di situ adalah guru sebagai penghukum. Nah barangkali saya pribadi juga selama ini sebagai penghukum, setelah saya memahami materinya, ternyata oh iya saya berposisi sebagai penghukum, dan penghukum itu kurang bagus posisinya. Ada yang berposisi sebagai teman, ada yang berposisi sebagai manajer dan sebagainya. Itu yang akan kita sama-sama kupas hari ini supaya kita ada tambahan wawasan buat kita bahwa oh iya selama ini saya posisinya seperti ini. Itu sebagai refleksi buat kita bersama. Kemudian yang berikutnya ada namanya keyakinan kelas. Ini yang akan kita kupas bersama Bapak Ibu. Apa nanti bedanya antara peraturan kelas sama keyakinan kelas? Mana yang lebih mempan, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Karena sangat berbeda sekali antara peraturan kelas atau keyakinan kelas. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa di awal semester depan kita sama-sama bisa membuat keyakinan kelas yang itu menjadi pegangan kita untuk peserta didik kita tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan di lingkungan belajar kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi, tapi gambarannya adalah segitiga restitusi itu berfungsi ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Seperti apa kita menanganinya? Apakah seperti selama ini yang kita lakukan sudah benar? Dan ternyata saya mereview diri saya sendiri Bapak Ibu, banyak sekali cara kita yang salah menangani peserta didik kita yang bermasalah. Ini yang akan kita sama-sama diskusikan. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan poin pembelajaran dengan paradigma baru. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, segala proses pembelajaran sudah ditentukan dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka selalu menyarankan Bapak Ibu guru untuk melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu adalah sesuai kebutuhan daripada peserta didik kita. Ya mungkin barangkali selama kita menjadi seorang guru, kita melakukan proses pembelajaran sesuai versi kita, dan tentunya kita mengajarkan secara general, semuanya sama. Tapi mudah-mudahan dengan kita memahami paradigma baru proses pembelajaran akan membuat kita lebih berkreasi dalam mendesain pembelajaran. Itu yang pertama Bapak Ibu terkait dengan paradigma baru kita. Poinnya adalah kita menyesuaikan dengan kurikulum merdeka, yaitu penerapan daripada profil pelajar Pancasila yang 6. Mulai dari yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai nanti yang terakhir adalah bernalar kritis. Kemudian Bapak Ibu poin yang kedua adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif ini adalah suatu kebiasaan. Ya barangkali ini sudah sama-sama kita pahami bahwa disiplin positif ini adalah suatu pembiasaan hal yang positif atau hal yang baik. Ya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Guru Mahiriadi, apa yang kita lakukan selama ini mengawali pembelajaran berdoa itu adalah hal-hal pembiasaan yang positif. Kemudian apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuan daripada disiplin positif itu tentunya adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang sama-sama kalau nilai-nilai kebajikan universal itu artinya nilai-nilai yang kita yakini bersama. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan poin yang ketiga, nanti ada poin-poin yang tempat kita akan coba diskusi Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, seperti apa melakukan. Di situ kita akan lebih banyak untuk berdiskusi. Untuk poin yang ketiga ini sangat penting Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Poin yang ketiga. Selama ini mungkin kita beranggapan bahwa peserta didik kita itu hanya butuh belajar.
Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami ini maka kita akan tahu menyikapi audiens kita atau peserta didik kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua manusia pasti ingin bertahan hidup, yaitu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalnya ada peserta didik kita yang tidak merasa disayangi, maka mereka tidak akan nyaman untuk belajar di dalam kelas. Bahkan dia tidak disayangi dan disukai sama teman-temannya saja bisa memunculkan suatu rasa diskriminasi kepada mereka, sehingga mereka sangat tidak nyaman untuk belajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah penguasaan. Inilah kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Setiap manusia harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, diterima, itu adalah merupakan kodrat kita sebagai manusia. Tidak ada orang yang tidak mau menguasai, karena itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan. Nah kebebasan ini tentunya memiliki rel yang tepat. Bebas dalam artian bukan bebas untuk melakukan apa saja, tapi bebas dalam melakukan hal-hal yang positif, yang dimana mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Kemudian yang kelima Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Nah kalau misalnya kaitannya dengan kesenangan di sini ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kalau kita menguasai ternyata menyadari bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan finansial dan sebagainya sudah tercover di sini sebenarnya Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar 5 manusia yang harus kita sama-sama pahami, sehingga ketika kita berhadapan dengan orang lain, iya betul, ternyata dia lagi menerapkan kebutuhan dasarnya. Misalnya ada orang yang cari perhatian, peserta didik kita caper, itu tidak bisa kita salahkan karena itu adalah kodrat dia, adalah kebutuhan dia untuk diakui dan diterima di situ. Kemudian untuk mereka proses belajar menyenangkan, itu mereka adalah kebutuhannya. Ini Bapak Ibu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah di sini juga Bapak Ibu perlu kita ketahui hukuman yang selama ini kita berikan kepada peserta didik kita itu memiliki ciri-ciri. 1, tidak terencana dan tiba-tiba. Pasti kalau hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Dan saya pribadi juga sering melakukannya, dan kita juga sama-sama mengakui. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pahami hari ini bisa perlahan untuk merubah mindset kita. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika kita hukum, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia akan berubah ke arah yang lebih baik atau tidak. Kemudian bersifat yang ini bersifat satu arah. Betul nggak bersifat satu arah? Ya dari guru ke siswa saja, tidak ada pembelaan dari siswa, yaitu bersifat satu arah dari guru ke siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Yang sering terjadi adalah kalau fisik mungkin kita tidak pernah di sini, tapi psikis, yaitu buat dia merasa bersalah, merasa diskriminasi dan sebagainya. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ciri-cirinya seperti apa? Terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalnya, ketika ada yang terlambat datang sekolah, kita meminta untuk membersihkan ruang kelas atau bersihkan WC. Tapi itu sudah disepakati di awal. Itu namanya konsekuensi. Kesepakatan bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi karena apa? Peraturan itu biasanya sekolah yang buat. Peserta didik hanya menerima. Jadi kadang-kadang senang mereka dihukum, kadang-kadang juga perlu kita sadari bahwa murid tidak nyaman sebenarnya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid betul. Apa yang selama ini kalau misalnya ada peraturan, kita dikte semuanya, kita monitor, kita selalu perhatikan peserta didik kita. Nah, apa bedanya dengan yang ketiga Bapak Ibu? Ini yang paling penting adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika peserta didik kita melanggar suatu aturan atau melakukan kesalahan, kalau kita menggunakan restitusi, itu bisa menciptakan kondisi murid menjadi lebih baik lagi. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Tapi restitusi itu juga memiliki ada 3 tahapan. Nanti kita akan sama-sama diskusikan Bapak Ibu.
Apakah selama ini kita kembali lagi menggunakan sistem hukuman atau lebih bagusnya lagi ke konsekuensi? Yang paling bagus adalah restitusi. Nah ini ya Bapak Ibu 3 tahapan yang harus mudah-mudahan bisa kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru selama ini. Kita pernah menjadi apa saja? Kita ngerenung saja kepada diri kita Bapak Ibu. Yang pertama kita menjadi penghukum. Pernah nggak? Pernah. Membuat merasa bersalah peserta didik kita. Pasti pernah. Menjadi teman buat mereka. Pernah. Sebagai pemantau. Pernah, dan sebagai manajer juga pernah. Dan untuk penjelasannya kita akan lihat di slide berikutnya. Apa ciri-ciri daripada 5 posisi kontrol? Kita tidak pernah lari dari 5 posisi ini. Selalu akan timbul ke 5 posisi ini Bapak Ibu. Entah kita sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman. Apa penjelasannya Bapak Ibu ada di slide berikutnya. Ini merupakan ciri-cirinya. Kalau misalnya penghukum, nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, seperti yang saya juga pribadi juga sering melakukannya. Dan mudah-mudahan ini hal yang bisa kita rubah perlahan. Kemudian ini beberapa kalimatnya yang sering, misalnya contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat, kapan kamu bisa datang tepat waktu. Nah, kita kayak menghardik. Itu adalah posisi dalam bentuk penghukum. Apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya adalah kemungkinan murid marah tapi tidak berani mengungkapkan, dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret, atau misalnya kalau terjadi di kelas, kamu seperti ini terus, mengulangi lagi dan sebagainya. Itu tidak akan membuat peserta didik kita berubah. Ini adalah posisi penghukum. Posisi kedua, membuat merasa bersalah. Nah, nada suara memelas, halus tapi menyakitkan. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Nah, contohnya misalnya, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Kita pelan tapi nyesek. Kamu sudah buat Pak Guru itu kecewa. Kamu sudah buat Bu Guru kecewa. Kamu selalu mengulangi kesalahan ini. Lemah suaranya tapi nyesek. Ini adalah namanya pembuat merasa bersalah. Pasti siapapun yang dikomunikasikan dengan pola seperti ini akan merasa bersalah. Apa hasilnya Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, yang tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Kenapa? Memendam langsung membekas di hatinya. Ya, baik kita menangani peserta didik kita atau kita berhadapan dengan orang lain Bapak Ibu. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum. Nah, artinya yang ini lebih berbahaya daripada penghukum karena nyesek. Biasanya kalau kita di rumah aja Bapak Ibu, kalau bertengkar, mohon maaf kalau misalnya kita kaitkan dengan hubungan kita suami istri, kalau kita saling menyahut dengan nada keras, pasti tidak terlalu lama efeknya. Tapi kalau pelan, kemudian nyesek, lama sekali prosesnya. Kemudian posisi yang ketiga Bapak Ibu sebagai teman. Ini nadanya suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenak, artinya dengan senyuman. Misalnya di sini kalimatnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji bahwa Bapak bukan terlambat lagi. Kalau di sini barangkali Bapak Ibu kita bisa meng-cross check masing-masing individu kita. Kalau yang ini lebih cenderung beberapa tahun kebelakang ini kita lihat ada posisi teman ini di diri kita masing-masing, kadang-kadang muncul. Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Biasanya kalau kita terlalu akrab pasti akan tergantung kepada gurunya.
bergantung kepada guru. Ini posisi yang terkait dengan posisi teman. Ini terkait dengan posisi sebagai teman, Bapak Ibu. Positif tapi kurang memiliki dampak yang bagus karena akan bertergantung. Kemudian posisi pemantau. Nah, ini posisi pemantau apa yang biasanya? Yang pertama di sini ciri-cirinya ada nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Gurunya bisa berkata, ini salah satu contoh kasus. Gurunya berkata, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai?" Adi menjawab, siswanya menjawab, "Tahu, Pak." Gurunya lagi berkomentar, "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat?" Adi menjawab, "Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." Kata gurunya, "Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Tadi saya tunggu bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini." Jadi kayak memantau apa yang sudah disepakati udah dijalani aja tanpa ada tindak lanjut pendekatan dan sebagainya. Hasilnya apa, Bapak Ibu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, santai aja dia. Mau marah enggak, mau seneng enggak, biasanya datar. Itu terkait dengan posisi pemantau, Bapak Ibu. Nah, posisi manajer, ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, seperti ini contoh kasusnya, Bapak Ibu. Guru misalnya berkata, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Kemudian peserta juga menjawab, "Tahu, Pak, jam 7.00. Gurunya menjawab, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Kemudian Adi menjawab, "Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal." Guru, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" Adi menjawab, "Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Guru, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini?" Nah, perasaannya, posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Nah, fokusnya di sini ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, artinya dibantu untuk menyelesaikan masalahnya. Itu posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol kita, tentu kita menyadari bahwa kita selama ini berada di posisi mana. Yang paling bagus berarti yang mana, Bapak Ibu? Posisi manajer. Kalau menjadi teman biasanya positif, tapi selalu bertergantungan peserta didik kita. Tapi kalau menjadi posisi manajer, kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalah. Dan mudah-mudahan posisi ini bisa kita implementasikan ke depannya. Ini contoh lain penerapan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu, yaitu tadi yang penghukum. Nah, contohnya berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, ini suaranya tentu keras. Itu posisi penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Ya, ini nadanya lebih rendah, tapi lebih nyesek. Seperti yang tadi, lebih berbahaya, membuat rasa bersalah dibandingkan dengan penghukum. Kemudian sebagai teman, "Ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Atau nanti kita akan kasih hadiah." Mereka akan senang tapi akan bertergantungan. Itu posisi teman. Guru yang berposisi sebagai kontrol teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Cuma disuruh-suruh aja. Ini kalau yang pemantau. Nah, kalau yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita membuat mereka yang menyebutkan kesalahannya, bukan kita yang menghartiknya. Kemudian kita tanyakan, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Atau peraturan sekolah apa yang kamu langgar? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, posisi inilah sebenarnya yang disebut dengan posisi manajer, yang sebenarnya diharapkan berada pada diri kita semua sebagai seorang guru. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba kita sama-sama membaca dan menebak itu kalimat itu berada di posisi kontrol apa. Yang ini kira-kira, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Posisi kontrol apakah aku?
Apa? Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Ya, betul. Ternyata Bu Murti ini sudah memahami posisi kontrolnya, yaitu sebagai membuat rasa bersalah. Sekarang yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai posisi manajer. Kemudian yang berikutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu guru. Bagaimana? Kita mengajak dia. Kemudian yang berikutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Sebagai pemantau. Jadi kalau kita sudah memahami itu, tinggal pilihannya kembali ke kita Bapak Ibu. Kita mau menyikapi anak bermasalah seperti apa? Kalau misalnya ada kasus bertengkar, kalau misalnya kamu selalu saja bertengkar, misalnya kita rendahkan suaranya, kamu selalu saja bertengkar, berapa kali kamu sudah mengecewakan bapak ibu guru, itu posisinya apa kira-kira? Membuat rasa bersalah. Kalau misalnya ada yang bertengkar, kamu sudah bertengkar, lari ke lapangan 5 kali, seperti yang sering saya lakukan juga, itu sebagai penghukum. Dan barangkali mudah-mudahan ini perlahan kita bisa merubah itu sehingga kita melihat dampaknya pada peserta kita. Mungkin hari itu dia menurun Bapak Ibu, tapi kita tidak tahu secara psikologisnya akan terbentuk. Dan mohon maaf, dia tidak bisa menyalahkan bahwa posisi yang misalnya di saat ini kita menemukan anak yang super bandel atau apapun namanya kurang bagus dalam lingkungan sekolah, itu karena terbentuk daripada proses ini. Dan bukan hanya bapak ibu guru, di rumah saja kadang-kadang itu yang membuat dia berbekas emosionalnya sehingga berdampak ke sekolah. Apa yang terjadi di lingkungan rumah kalau misalnya sering dilakukan dalam posisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, biasanya kalau di rumah orang tua kepada peserta didik kita selalu biasanya membuat posisi kontrol yang mana? Penghukum dan membuat rasa bersalah ya di lingkungan. Dan sebenarnya bukan kalau kita di sekolah mudah-mudahan bisa melakukannya sebagai penetral apa yang terjadi di lingkungan rumah Bapak Ibu. Kalau misalnya udah di lingkungan rumah udah parah dengan selalu diberikan posisi kontrol orang tuanya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu akan berdampak kepada psikologisnya ketika berada di sekolah. Jadi kita gak heran Bapak Ibu ketika peserta didik kita, setidaknya kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita pahami Bapak Ibu. Mudah-mudahan posisi manajer itu bisa kita laksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu, poin yang ke-6 ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid. Kalau peraturan kelas, Bapak Ibu guru yang membuatnya. Contohnya misalnya sekarang kita diskusikan mengenai supaya kita bisa membedakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Seperti apa kita membuatnya? Kalau peraturan kelas, kira-kira apa bunyinya misalnya? Contoh peraturan kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Misalnya. Terus apa lagi? Satu, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kedua, tidak boleh tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Itu bisa dikategorikan sebagai peraturan kelas Bapak Ibu. Tapi kalau kita rubah dia ke dalam keyakinan kelas, kalau peraturan tadi kan dampaknya adalah memaksa satu arah. Tapi kalau misalnya kita buat dia ke dalam keyakinan kelas bisa. Tapi dengan kesepakatan bersama peserta didik dengan merubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Misalnya gini, tadi kan contohnya peraturannya adalah tidak boleh terlambat masuk kelas. Kira-kira kalau kita tidak boleh terlambat itu kita rubah ke dalam kalimat positif seperti apa kira-kira? Misalnya begini, mari kita belajar tepat waktu. Artinya kalimatnya lebih halus. Kalau peserta didik tidak boleh terlambat masuk kelas, itu namanya peraturan. Tapi kalau kita rubah dia ke dalam keyakinan kelas bersama peserta didik,
kita sepakati kira-kira kalau tidak boleh terlambat masuk kelas, kita akan rubah menjadi kalimat positif, jadinya belajar bersama-sama tepat waktu. Nah seperti itulah contoh daripada peraturan kelas yang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini tidak memaksa, karena itu kita buat bersama peserta didik. Cara membuatnya, kita kumpulkan dulu peraturan kelas Bapak Ibu, kemudian nanti kita rubah bersama peserta didik untuk kita buat dia menjadi lebih positif. Misalnya contohnya tadi yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita merubah menjadi kalimat positif, bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Itu lebih positif lagi. Jadi seperti itu maksudnya antara peraturan kelas sama keyakinan kelas. Kalau sudah itu dibuat bersama-sama, ketika nanti ada yang membuat sampah sembarangan, tinggal kita panggil. Apa yang kamu lakukan? Sudah membuang sampah sembarangan Pak Guru. Ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Ada Pak Guru, yaitu menjaga bersama-sama. Jadi dia akan menyelesaikan sendiri masalahnya kepada dirinya sendiri secara emosionalnya. Kalau sudah kita punya keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kan tadi dampaknya adalah satu arah, harus ditaati, dan kadang-kadang peserta didik kita merasa marah untuk berat melakukannya. Tapi kalau itu dilakukan bersama-sama dengan kalimat yang lebih positif, maka itu akan menghadirkan keyakinan kelas bersama. Nah itu terkait dengan poin yang ke-6 Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian ini kaitannya poin yang ke-7 yang terakhir Bapak Ibu, mengenai segitiga restitusi. Nah ini yang barangkali mudah-mudahan kita sama-sama pahami ketika kita menemukan masalah anak berkelahi, membuang sampah sembarangan, atau apapun masalahnya di sekolah, kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Adalah proses dialog bersama peserta didik. Seperti yang sebelumnya juga pernah saya coba buat melalui video Bapak Ibu, walaupun itu sekedar drama, tapi seperti itulah polanya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu seperti apa? Kalau kita melakukan segitiga restitusi itu dengan tepat, tiga ini, kami yakin bahwa penyelesaian masalahnya peserta didik tidak akan merasa kesal dan sebagainya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas Bapak Ibu? Di slide berikutnya kita akan coba lihat seperti apa bahasanya seorang guru ketika menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi, sehingga mereka sendiri yang menyadari kesalahannya dan mereka sendiri yang akan memperbaikinya. Ada 3 tahapan ini Bapak Ibu. Nah yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan? Misalnya berbuat salah, kita sampaikan kepada peserta didik kita. Barangkali pernah juga kita lakukan, misalnya terutama Pak Guru dan yang kalau menyelesaikan masalah tidak dengan emosi, tapi barangkali ini sebagai sinkronisasi dengan apa yang dilakukan selama ini sebagai penguatan buat pemahaman kita. Misalnya peserta didik melakukan kesalahan, kita sampaikan kepada peserta didik kita, berbuat salah itu manusiawi dan tidak hanya kamu yang melakukannya, pasti banyak orang yang pernah melakukan kesalahan. Artinya kayak kita menstabilkan emosionalnya, tidak langsung menghapiknya. Kemudian misalnya Bapak Ibu juga menyampaikan, saya tidak, misalnya ada 2 orang yang bertengkar, saya panggil kamu berdua bukan berarti untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang namanya berkelahi itu banyak orang yang sudah berkelahi, tapi itu adalah hal yang kurang baik. Itu adalah bahasa-bahasa untuk menstabilkan identitas. Misalnya ada masalah juga, peserta didik kita misalnya lambat sekali memahami materi. Barangkali pendampingannya seperti ini. Kita memberikan contoh-contoh seperti para ilmuwan yang bahkan di tingkat SD tidak lulus dan sebagainya, tapi dia berhasil. Contoh-contoh seperti itu di awal ketika kita mau berhadapan sama siswa kita yang bermasalah. Artinya kita membuat mereka lebih santai, lebih emosionalnya tidak terganggu. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah seperti itulah kita menstabilkan emosinya, bahasa-bahasa. Kamu berhak merasa begitu, tapi apakah itu pantas? Nah seperti itu kita menstabilkan emosinya. Kemudian baru kita masuk ke tahap yang kedua Bapak Ibu, yaitu kamu pasti punya alasan melakukannya. Kita berikan kesempatan untuk menyampaikan alasannya. Oh ya, tadi saya membuang sampah misalnya karena buru-buru
atau tadi saya bertengkar sama dia karena tidak sengaja nyangkut baju saya, kemudian dia dorong dan sebagainya. Artinya kita memberikan kesempatan buat dia menjelaskan apa alasannya. Kemudian yang berikutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini, tapi alhamdulillah kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Artinya tergantung situasinya. Misalnya sederhananya begini Bapak Ibu, validasi tindakan itu kita memberikan kesempatan buat peserta didik menyampaikan kesalahannya apa, kemudian nanti alasannya apa melakukan itu. Barulah kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ketika kita memberikan kesempatan untuk menanyakan keyakinan kelas, misalnya begini, ketika sudah dia sebut kesalahannya, seperti yang tadi misalnya contohnya dia membuang sampah sembarangan, kita panggil, apakah ada keyakinan kelas yang kamu melanggar? Oh, dia akan mengingat sendiri. Oh iya, ternyata hidup kita contohnya misalnya keyakinan kelas bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Jadi dia sendiri yang akan menyelesaikan. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Apa harapan kamu terhadap kelas kamu sehingga bersih? Oh iya Pak Guru, saya akan berusaha untuk membuat kelas ke depannya lebih baik. Artinya kita di situ posisinya betul-betul tidak sebagai penghukum, tidak membuat mereka bersalah, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan 7 poin yang hari ini alhamdulillah bisa kita diskusikan, dan mudah-mudahan yang paling penting adalah kita ada tambahan pemahaman, walaupun sering kita lakukan adalah kaitannya dengan posisi kontrol. Posisi kontrol itu berapa Bapak Ibu tadi? Yang pertama sebagai penghukum. Pernah? Sebagai membuat rasa bersalah. Sering? Pernah ya, bukan sering, takutnya sering, kalau sering mungkin pernah. Kemudian yang berikutnya pemantau, artinya sudah ada aturan, tapi kalau pemantau ini kita jarang karena tidak ada aturan kelas, misalnya aturan sekolah itu ada aturannya, silakan kamu kalau melanggar ini hukumannya. Kita tidak pernah melakukan seperti itu, jarang kita melakukan kalau pemantau. Kemudian yang berikutnya sebagai teman. Kalau teman ini juga Pak Gudar mungkin sering ya, ketika ada kegiatan di kelas nanti dapat reward dan sebagainya, itu positif tapi akan bertergantungan. Nah, kemudian sebagai manajer, ketika ada masalah kita tanyakan kenapa kamu begini, dan penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Kalau di segitiga restitusi itu Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas itu contohnya seperti apa misalnya bahasanya? Coba Bu Guru seperti ini, misalnya ada kasus tentang bertengkar, misalnya ada 2 orang bertengkar. Anggap kami berdua yang bertengkar. Untuk penerapan segitiga restitusinya misalnya, yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua apa tadi? Apa yang ketiga? Menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah coba kira-kira Bu Guru Murtini untuk mensimulasikan kepada kami misalnya berdua yang bertengkar. Kita dipanggil ceritanya. Nah misalnya kita berdua kita coba untuk simulasikan yang segitiga restitusi. Misalnya betul. Misalnya yang pertama bahasanya seperti ini, menstabilkan identitas. Ini bahasanya bisa dicermati dulu bahasanya. Kira-kira ini kami berdua bertengkar. Anakku Adi, oh anakku Satria. Apa gawe dulu di kelas? Juara, lagu anak laporan baru besia lah sih anu besia. Luwe dengan banyak orang yang bertengkar, tetapi itu kurang baik nak. Apa gawe? Apa alasannya sudah bertengkar tadi di kelas? Dia duluan berguru, dia mendorong saya jatuh. Dia langsung beres bukunya. Nah, sekarang kalian tidak boleh melakukan itu lagi ya nak ya. Minta maaf sekarang, nggak boleh
Nah, kira-kira kalian sudah ada enggak keyakinan kelas yang sudah kalian langgar? Ada, Bu. Nah, bagaimana sikap kalian sekarang untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kalian lakukan? Kita makan dan berbuat baik ke depannya. Nah, bagus. Sekarang jangan bertengkar lagi ya. Ya, seperti itulah sederhananya Bapak Ibu, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita coba untuk simulasi yang posisi. Nah, kita coba posisi kontrol ini seperti apa bahasanya. Kita coba simulasi satu-satu supaya ini sebagai melekat sebagai pemahaman kita, supaya ada poin penting yang kita dapatkan hari ini. Misalnya sekarang bahasa dari penghukum, kira-kira seperti apa? Coba Pak Guru Adi sekarang akan berperan sebagai penghukum. Silakan. Siapa-siapa nah? Melanggar aturan atau apa terlambat sekolah? Saya Bu Guru mau menghukum guru ini. Kenapa kamu terlambat? Semua Pak Guru waktu begadang untuk HP Bibian. Siapa yang suruh tidur kemalaman? Tidak ada. Tadi, sekarang kali ya kamu keliling lapangan 15 kali. Nah, seperti itu kalau penghukum Bapak Ibu. Jadi bahkan tanpa menanyakan alasannya, kamu sudah terlambat, silakan kamu keliling lapangan tanpa ada kesempatan untuk strategi kita untuk menjelaskan kenapa. Nah, yang tadi kalau misalnya dilanjutkan, kalau ditanyakan di awal kenapa kamu terlambat, apa yang kamu langgar, apa yang harus kamu perbaiki ke depannya, itu sebagai manajer. Tapi kalau misalnya kamu ini datang sudah terlambat, angkat kaki kalian dan hormat ke tiang bendera, itu sebagai penghukum. Sekarang kita coba untuk membuat rasa bersalah. Coba Bu Guru Murtini, ceritanya Pak Guru Supardan melakukan kesalahan. Pak Supardan, untuk yang membuat rasa bersalah, bagaimana bahasanya kira-kira? Halus tapi nyesek. Saya contoh nih. Ini Bu Guru Murtini. Ini ada kalimat. Oke. Sampai lalu. Ini ada kalimatnya. Ini ceritanya Bu Murtini yang Telat sekolah. Ini bu guru Dini sudah Tini ini udah telat, jarang masuk sekolah, tugas tidak dikerjakan. Berapa kali ini udah berapa kali ini melakukan kesalahan ini, membuat Pak Guru kecewa ini. ya. Tepuk tangan dulu. Seperti itulah contoh untuk membuat merasa bersalah. Sekarang untuk sebagai teman, coba Bu Guru. Nanti yang terakhir sebagai manajer. Coba sebagai teman. Misalnya Mari namanya misalnya. Ini ada kalimat contohnya. Ini melakukan, dia dapatkan luka. Arif, bagaimana sih kamu? Kemarin janji sama ibu guru, tak datang terlambat, sekarang datang terlambat lagi. Yang betul nah sambil tertawa ringan ini. Nanti kalau Ari tidak terlambat lagi, ibu guru kasih hadiah loh. Mau? Mau? Nah, seperti itulah ya. Jadi membuat merasa sebagai kontrol teman itu ternyata ada rewardnya dan sebagainya, tapi kurang bagus untuk kedepannya. Sebagai pemantau, nah, coba Pak Guru Ari sebagai pemantau, ini ada kalimatnya. Misalnya sekarang yang jadi gurunya Pak Guru Ari, kemudian yang jadi siswanya ini ada
Adi, misalnya Bu Guru Murtini. Ini ada kalimatnya. Itu ada sebagai guru. Nah, Bu Guru Murtini sebagai adinya. Nah, Ari sebagai guru. Ini Kamu sini. Ari ini. ini juga. Dan nada suara datar bahasa tubuh yang normal. Datar lah suaranya. Ini tahu kan kamu jam berapa kita mulai belajar? Ini, Ya, itu kalimatnya. ini, tahukah sekarang jam berapa kita harus belajar? Tahu Pak Guru jam 7.00. Ya, kamu terlambat. Ini sekarang sudah jam 7.30, berarti kamu terlambat sudah berapa menit? 30 menit. Apakah ini sudah tahu konsekuensinya dan jika kita terlambat? Iya Pak Guru. Nah, karena Saya harus tinggal kelas Pak Guru pada jam istirahat. Nanti saya mengerjakan tugas. oh ya, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Ya, Kira-kira Pernah nggak Pak Guru Ari lakukan? Kayaknya sering ya, kalau yang seperti ini. Artinya ada konsekuensi, kerjakan di kelas, kemudian ditinggalin. Mereka mengerjakan. Nah barangkali ya, kayaknya pas dapatnya Pak Ari. Kayaknya pas dapatnya Pak Ari karena misalnya ada yang terlambat dan sebagainya. Ini ada tugas dikerjakan. Nah, itu sebagai artinya tidak apa-apa Bapak Ibu, kita menyadari bahwa posisi itu apa dampaknya kepada peserta didik kita. Nah sekarang coba sebagai manajer, ini Pak Guru Adi sekali lagi sebagai seorang manajer, kira-kira mau contoh kasus yang seperti ini atau apapun silakan. Misalnya yang membuat kesalahan adalah Bu Guru Anak. Nah, apakah kamu tahu jam berapa sekolah mulai? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Oke, baik. Itu bisa dilakukan. Apa besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Baik. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kalau seperti ini kita sudah punya gambaran lah Bapak Ibu seperti apa peserta didik kita. Beda halnya seperti kalau misalnya Bu Ana tadi terlambat, Pak. Misalnya marah, Pak. Ana, kamu sudah terlambat, Pak. Silakan lari keliling lapangan. Itu sudah jelas sebagai pengukur, sebagai pemantau, dan mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu buat kita Bapak Ibu. Artinya bahwa diskusi sederhana kita ini walaupun pernah kita lakukan, pernah kita sebagai pemantau, pernah sebagai pengukur, pernah sebagai membuat rasa bersalah, kemudian sebagai manajer, yang mudah-mudahan yang kita kedepankan sekarang untuk sebagai manajer dan kembali kepada situasi dan kondisi. Kemudian yang terakhir mengenai penanganan kasus, kita menggunakan segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya kami akan sampaikan terkait dengan budaya positif ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan budaya positif ini walaupun kita belum maksimal melaksanakannya, tapi perlahan demi perlahan kita bisa mengimplementasikannya. Mulai dari tahun ajaran kedepannya kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas sebagai pegangan kita. Artinya keyakinan kelas itu tidak seperti peraturan kelas, tapi bersama siswa kita diskusikan apa yang akan kita sepakati anak-anak. Kita sepakati tidak boleh terlambat tepat waktu. Ditulis saja dulu, tidak apa-apa. Nanti kita rubah kalimatnya itu menjadi kalimat yang lebih positif dan lebih ajakannya lebih lebih tidak memaksa. Itu kaitannya dengan membuat keyakinan kelas.
Dan mudah-mudahan nanti contohnya sebenarnya sudah ada di situ, tapi kita tidak membuatnya secara bersama-sama. Kalau keyakinan kelas langsung kita tempel, itu sama artinya dengan guru saja yang membuat. Tapi keyakinan kelas aturannya adalah dibuat bersama dengan peserta didik. Barangkali itu Bapak Ibu kaitannya dengan diskusi kita, diseminasi atau penguatan mengenai budaya positif pada hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan kita sama-sama mohon kesediaan dari Bapak Guru Mahyadi untuk memimpin kita berdoa untuk menutup kegiatan kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi itu beberapa hal positif yang sudah kita bahas bersama, kita diskusikan. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu yang bisa kita laksanakan ke depannya. Untuk itu mari kita sama-sama mengambil berkah dari pertemuan kita kali ini. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حصن ربي واياكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا وانفعت عني وانكم السوء بألف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عسر مجاهد بشير النذير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.